Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, penyimak setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada, yang kami cintai, yang kami banggakan. Polemik nasab yang bergulir hampir 3 tahun ini menorehkan beberapa hikmah. Termasuk kita semua tahu betapa jahatnya klan Pak Alwi ini. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang rencana jahat klan Pak Alwi. Cara klan Pak Alwi mengkooptasi lewat penghapusan jejak kesejarahan dan nasab Wali Songo begini tahapannya. Jadi klan Pak Alwi ini mencoba untuk mengkooptasi lewat penghapusan jejak sejarah dan nasab Wali Songo. Nah, tentu ini seumpama kita cocokkan dengan keluar-keluar mereka bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah golongan Pak Alwi, Wali Songo ditiadakan. Nah, ini seperti itu. Yang pertama apa? Menebarkan isu bahwa semua Wali Songo itu dari klan Pak Alwi lewat jalur Asmatkan India. Nah, yang pertama itu menebarkan bahwa semua Wali Songo itu berasal dari klan Pak Alwi lewat jalur Asmatkan, nah, itu kan dari India itu. Terus yang kedua, memandulkan ya Wali Songo dengan isu tidak memiliki keturunan laki-laki dan keturunannya telah musnah. Nah, itu step yang kedua. Wali Songo mandul semua, tidak punya keturunan dari jalur laki-laki. Terus yang ketiga, menafikan keturunan Asmat Khan dengan alasan keturunannya tidak terdata selama 500 tahun. Itu. Yang keempat, Pak-alwisasi makam-makam keturunan Wali Songo serta merubah alur sejarahnya. Jadi makam-makam, contoh Sunan Bonang lah, pasca COVID itu kan bertebaran makam nisan yang bertuliskan Kabib-Kabibah itu ratusan, banyak. Dan banyak lagi di tempat yang lain. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai diluruskan sama saudara-saudara kami. Terus yang kelima, setelah Wali Songo dibenamkan total, maka posisi keagamaan akan dikuasai. Lah, ketika Wali Songo itu dianggap tidak punya keturunan lah, terus makam-makam Wali Songo itu dibaalwisasikan, berubah namanya menjadi Kabib, Wali Songo dicangkokkan menjadi Asmat Khan, menjadi Kabib lah. Itu sudah selesai, dibenamkan berarti Wali Songo. Posisi keagamaan yang menyebarkan Islam di Nusantara yang kelihatan adalah para Kabib Dobolowi ini kan. Terus yang keenam, tahapan puncak adalah menguasai negara ini. Namun ya, rencana licik dan jahat klan Pak Alwi tercium, dan di tahun 2023 sebagai momentum keruntuhannya dengan munculnya kajian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang berkesimpulan klan Pak Alwi bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Sisa-sisa dari penjajahan Belanda digerus habis oleh generasi milenial lewat medsos sesuai dengan ramalan Gus Dur. Maka banyak orang yang merdeka dari hegemoni perbudakan spiritual ciptaan klan Pak Alwi. Penelitian tentang nasab Wali Songo sudah final bahwa bukan dari bagian klan Pak Alwi, dengan ditandatanganinya
fakta MOU antara Naat Indonesia, Nakobah Pakistan dan Nakobah Maroko di Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Brebes 18 Mei 2025. Berarti kemarin pas seminar internasional diakui. Nasab Wali Songo diakui oleh Nakobah Ashraf Internasional. Kenapa klan Pak Alwi melakukan itu semua? Nah, mungkin kita bertanya-tanya seperti itu. Jawabannya adalah bahwa Belanda beserta antek-anteknya sangatlah membenci serta hasut kepada para sayyid dan syarif dzurriyah Wali Songo. Dikarenakan dzurriyah Wali Songo sangatlah keras perlawanannya terhadap penjajahan secara fisik maupun spiritual. Dan dzurriyah Wali Songo mendapat tempat di hati masyarakat karena bagusnya akhlak dan tingginya ilmunya. Begini, ini fakta saudara-saudaraku. Jadi Belanda itu, dan kita semua tahu bahwa Kabib itu yang mendatangkan Nusantara adalah VOC kan, dipekerjakan di Nusantara. Ya otomatis menjadi jongosnya Belanda. Belanda itu sangat marah, sangat geram, sangat dendam, hasut kepada dzurriyah Wali Songo. Dzurriyah Wali Songo sebagai pelopor menggelurakan perang melawan penjajah kolonial, yaitu seperti Pangeran Diponegoro kan gitu kan. Oh, jiwanya nasionalis, patriotik gitu. Luar biasa. Makanya faktanya seperti itu, dan ini sebuah ilmu yang harus kita telusuri. Ini sejarah saudara-saudaraku. Jadi munculnya makam palsu, terus nasab Wali Songo diasmatkan, terus Wali Songo bagian dari Kabib kan gitu kan. Terus Wali Songo dimandul-mandulkan, tidak punya keturunan dari jalur ayah. Ini skenario mereka untuk merubah sejarah, menggeser sejarah Nusantara, dan diperkuat dengan banyaknya mulut mereka yang mengatakan bahwa yang berjasa besar di Nusantara adalah golongan Kabib. Mulai berjasa mengislamkan orang Nusantara, berjasa memerdekakan orang Nusantara, yang menciptakan merah putih, Pancasila, semuanya Kabib. Dan hari ini betul-betul mereka remuk walat dengan Wali Songo. Justru yang malati itu Wali Songo, karena sejarah sudah mencatat dengan tinta tebalnya yang berjasa besar di Nusantara adalah Wali Songo, yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah Wali Songo. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.